Guys, balik lagi bareng gue Evan. Pasar HP sekarang tuh didominasi dengan ukuran HP yang cukup besar ya bodinya. Bahkan untuk beberapa handphone udah punya ukuran layarnya tuh yang sampai hampir di 7 inch. Biasanya makin besar ukuran satu handphone, makin tinggi juga spek yang dibawa di HP tersebut. Tapi pada kenyataannya nih, ada beberapa orang yang kurang suka atau kurang nyaman dengan ukuran HP yang terlalu besar. Tapi di sisi lain, ingin punya HP dengan ukuran yang compact, tapi punya speknya itu yang benar-benar khas HP flagship. Nah, maka dari itu, Asus mengisi kekosongan pasar tersebut dengan merilis Asus Zenfone 8. Walaupun tanpa embel-embel kata mini di belakangnya, Asus Zenfone 8 ini tuh udah punya ukuran bodinya tuh yang benar-benar compact dan benar-benar mini banget. Dan berita bagusnya, si Asus Zenfone 8 itu punya speknya tuh yang benar-benar flagship banget dan udah masuk resmi ke pasar Indonesia. Udah pasti banget kalau ukuran dari bodi si Asus Zenfone 8 ini jadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu untuk kalian para pecinta HP mini, tapi punya spek yang dahsyat banget, yang sama dengan sebuah HP flagship. Jadi ukuran Zenfone 8 ini tuh bener-bener mini banget ya untuk sebuah standar HP Android zaman sekarang, yang gampang dan nyaman banget kalau kita pegang dengan satu tangan aja, dengan desain secara keseluruhan yang elegan dan minimalis. Apalagi si Asus Zenfone 8 ini punya material dan build quality yang sangat jempolan banget. Seperti standar sebuah HP flagship zaman sekarang, saat pertama kali gue pegang, Asus Zenfone 8 ini punya feel dan handling yang sangat premium dan solid banget, dengan proteksi material Gorilla Glass Victus untuk di bagian layarnya dan Gorilla Glass 3 di bagian belakangnya. Plus ada frame aluminium untuk di sisi-sisinya. Nah, finishing yang matte di bagian belakangnya ini juga ngebuat bekas sidik jari minim banget nempel di bodi yang mungil ini. Plus si Asus Zenfone 8 ini juga udah punya proteksi water resistant IP68. Dan salah satu hal yang menurut gue cukup unik, itu adalah Asus mendesain LED notifikasinya itu yang posisinya ada di bagian bawah dari si Asus Zenfone 8 ini. Jadi posisinya itu ada di sebelah persis dengan posisi dari stereo speakernya. Salah satu hal yang benar-benar diunggulin banget dari si Asus Zenfone 8 ini itu adalah spek layarnya, dengan luas layar di 5,9 inch dengan resolusi Full HD dengan fitur HDR10+. Panel layar Super AMOLED-nya ini benar-benar bisa kasih kepekatan warna yang asik banget, dengan ketajaman layar yang luar biasa oke banget nih. Plus layarnya juga udah punya refresh rate di 120Hz, yang hasilnya bener-bener deh bikin gua puas dan nyaman banget akan kualitas layar dari si Zenfone 8 ini, yang cocok dan seru banget pas kita buat nonton film. Pokoknya Asus bener-bener all out banget nih untuk di sektor layarnya ini yang bener-bener ciamik banget. Meskipun ukuran bodinya kecil dan desainnya yang simple, tapi prosesor si Asus Zenfone 8 ini bener-bener nggak nyantai banget dan punya performa yang raksasa alias ngebut banget dengan prosesor Snapdragon paling kencang saat ini, Snapdragon 888, yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan Zen UI terbaru yang simple dan punya experience yang mirip banget dengan Android stock. Yang bikin daily experience gue itu dengan Zenfone 8 ini tuh bener-bener bikin gue susah move on banget. Semuanya luar biasa, serba gesit dan ngebut banget. Singkatnya sih, pokoknya tuh nggak ada game ya yang nggak bisa dimainkan dengan lancar di Asus Zenfone 8 ini. Oh iya, di saat gue mainin game PUBG nih sekitar 1 jam, gue tuh ngerasa bagian bodi belakangnya ini tuh agak sedikit panas ya, tapi masih ada di level yang bisa ditoleransi banget nih. Mungkin hal ini tuh karena efek prosesor high performance dari Snapdragon 888-nya yang ada di bodi Zenfone 8 yang mungil ini. Asus Zenfone 8 punya setup dual kamera 64MP dengan sensor kamera utama Sony IMX686. Sensor kamera yang juga bisa kita temukan yang ada di Asus ROG 5. Bedanya, di Asus Zenfone 8 ini udah punya fitur OIS nih di kamera utamanya, sedangkan kamera ultrawide-nya punya resolusi di 12MP. Hasil fotonya punya level detail dan ketajaman yang sangat impresif dengan dynamic range yang sangat luas. Warna-warna yang dihasilkan juga punya tone warna yang natural banget. Hasil kamera ultrawide-nya juga punya hasil yang sangat oke nih, karena udah punya fitur autofocus. Karena kamera utamanya punya OIS, jadi untuk hasil foto low light-nya, overall itu sangat bisa diandalkan banget nih. Dengan noise yang sangat minim, hasil fotonya itu detail banget, dengan level saturasi warna yang sangat impresif. Untuk hasil kamera selfie-nya ada di resolusi 12MP, dengan hasil foto yang oke banget nih dan sangat bisa diandalkan untuk kegiatan selfie kita.
guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan si Asus Zenfone 8. Nah, ini gue rekamnya di resolusi Full HD 60 fps. Kalau menurut kalian untuk hasil videonya gimana nih? Yuk kita jalan untuk tes stabilisasinya. Karena Zenfone 8 itu punya layarnya yang mini ya, di 5,9 inch aja, jadi cukup dengan baterai 4000 mAh, bisa nemenin gue selama 1 hari full dengan 1 kali pengecasan aja nih, dengan pemakaian gue yang normal. Seperti untuk nonton Netflix, main PUBG, video call, browsing-browsing, itu gue cukup 1 kali ngecas aja selama 1 hari. Dan untuk kecepatan chargernya, itu ada di 30 watt fast charging yang butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk ngecas dari posisi 0% sampai full 100%. Jadi kesimpulannya menurut gue, Asus Zenfone 8 ini adalah pilihan yang wajib banget nih untuk kalian para penggemar HP dengan ukuran yang compact atau mini, tapi pengen punya speknya itu yang benar-benar khas HP flagship. Dia kan nih udah punya prosesor Snapdragon 888, kameranya itu udah standar flagship, dan layarnya ini tuh yang benar-benar udah cakep banget. Pokoknya spek yang di bawah si Asus Zenfone 8 ini tuh semuanya tuh udah benar-benar khas dari HP flagship, bener-bener udah paling oke lah untuk spek zaman sekarang. Dan si Asus Zenfone 8 ini juga udah punya proteksi IP68 water resistant. Jadi si Asus Zenfone 8 ini tuh benar-benar jadi pilihan yang menarik banget kalau nantinya Asus bisa men-set harga yang menarik juga nih untuk si Asus Zenfone 8 di pasar resmi Indonesia. Karena sampai saat video ini gue buat, gue belum tahu harga resmi dari si Asus Zenfone 8. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa diklik subscribe-nya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.